Tadi kan udah aku bilang, saya mewakili netizen pendukung Wenda, adik kandung aku. Kami sudah mengeluarkan dan kami sudah sepakat memberikan penghargaan ini kepada si tulang lunak ini dan si anak pungut. Sebagai pemeran utama kan siapa? Si tulang lunak. Pemeran pembantu itu siapa? Si anak pungut. Karena ini ada anak di dalamnya. Apalagi dia ngekrop, dia sengaja dengan ngedit. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Surah Pentol. Hanel reaksi yang kali ini akan membahas kabar terbaru seputar Ruben Onsu dan Sarwenda. Persoalan mereka ternyata belum benar-benar selesai. Setelah berbagai pernyataan dan kontroversi yang terus bermunculan, sekarang Ruben kembali buka suara soal kehidupan rumah tangganya bersama Sarwenda di masa lalu. Yang bikin menarik bukan cuma soal hubungan Ruben dan Sarwenda, tetapi juga muncul berbagai komentar tudingan sampai pembahasan mengenai orang-orang di sekitar mereka. Bahkan ada juga sorotan mengenai sikap Sarwenda dan bagaimana hubungan mereka setelah berbagai masalah yang terjadi. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan kenapa masalah ini seperti tidak kunjung berhenti? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ketika saya udah tegur pun, dia malah makin sengaja terus kan, nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya, saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya, saya ngikutin regulasi yang benar buat laporan. Sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya, biar adanya di pihak polisian. Nggak ada. Lanjut. Ya kalau maaf-maafan nanti nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini umur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang. Pada saat Onyo hadir, nggak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke psikolog anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Talia tantrum. Gara-gara apa dia kan waktu itu kalau Tantrum nggak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. Tantrum kayak gitu. Jadi aku sebagai seorang ibu sedih dan dia ada melakukan sesuatu hal di sekolah. Tadi kan udah aku bilang, saya mewakili netizen pendukung Wenda, adik kandung aku. Kami sudah mengeluarkan dan kami sudah sepakat memberikan penghargaan ini kepada si tulang lunak ini dan si anak pungut. Sebagai pemeran utama kan siapa? Si tulang lunak. Pemeran pembantu itu siapa? Si anak pungut. Iya kan? Iya kan? Iya betul itu, Li. Sebenarnya orang ini udah paham loh. Sebenarnya orang ini udah tahu loh kebenaran itu. Cuma ya karena kau lihatlah pitiku Sisi. Aku nggak mau nggak mau berdebat seperti apa. Sebenarnya dia mau kemana pun itu urusan dia, hak dia. Cuma jangan terlalu drama kali kau. Gitu aja sih. Kau mau pindah kemana pun lo ya urusanmu ya. Haknya itu. Ya kan, weh? Karena keyakinan itu. Kok bisa karena ya? Karena keyakinan itu. Kasus Sarwenda sama Ruben Onsu, di sini kita bisa belajar apapun yang mereka lakukan sekarang, menurut gue itu adalah sangat masuk akal, sangat manusiawi. Gue bukan mau bilang siapa benar siapa salah, cuma mau bilang sangat manusiawi. Katanya gini, kalian harus siap-siap kalau kalian mau menikah. Ini adalah semua cewek, mau dia seberapa cantik, seberapa manis, seberapa romantisnya sekarang,
itu akan berubah. Dan juga semua cowok-cowok yang tadinya ganteng, yang tadinya perhatian, dan love bombing lu, itu semua akan berubah. Begitu lu udah married, apalagi begitu lu udah punya anak. Itu ya yang terlihat di video, yang dianya teriak-teriak kayak begitu ya, dianya ngomel-ngomel, dianya ditanya apa ngejawab apa, suka nggak nyambung, normal. Banyak cewek semuanya tuh berubah menjadi begitu. Dia jadi emak-emak, jadi sering ngomel, jadi sering kritik, semuanya nggak cukup, ya kan? Dan cowok juga berubah. Tadinya mungkin perhatian, tadinya romantis, dia berubah sibuk dengan pekerjaan. Jadi mungkin lebih terlihat cuek dibanding waktu pacaran. Terlihat kurang ada waktu dibanding waktu pacaran. Terlihat kesannya tuh nggak peduli gitu ya. Karena si cowok udah sibuk dan capek dengan pekerjaan dia sehari-hari. Udah sibuk ngurusin kerjaan, sibuk ditipu, sibuk ngurusin pegawai. Pusingnya tuh banyak. Dan cowok tuh bukan model orang yang sharing, ngobrol. Cewek itu cara dia mengatasi stres adalah biasanya ngobrol dan sharing. Cowok biasanya diem aja, atau dia sibuk sendiri dengan temennya, atau dia sibuk sendiri dengan dirinya, atau dia main game, atau dia tidur, istirahat, normal. Jadi kesannya buat si cewek, kok cowok gue jadi berubah ya? Buat si cowok, kok cewek gue jadi berubah ya? Semua perubahan ini wajar dan kalian perlu siap-siap menghadapi ini semua. Jadi memang lo itu harus sabar, lo harus kadang nahan diri, nahan ego, harga diri. Kalau dalam pernikahan itu memang udah nggak ada guys. Apalagi buat lo yang cowok-cowok. Sudah sangat wajar, oke? Jadi semuanya biasanya yang sukses itu adalah lo udah tahu dengan semua perubahan ini, lo udah bisa nahan diri lo, nahan ego lo tahu apa yang mesti lo lakukan. Kurang lebih begitu guys, oke? Jadi semoga kalian berhasil dalam pernikahan kalian. Bagaimana karir Sarwenda setelah ini? Karena dari kemarin banyak yang nanya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal langsung ke saya pribadi, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen atau ke WA nomor saya ada di bio. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena takutnya aku lagi nggak aktif atau error ya. Dari kemarin banyak banget yang nanya gitu ya, kok gimana nih karirnya Sarwenda setelah ini ya. Dan di kartu yang pertama ini simbolnya ada kartu Page of Swords. Ini menandakan bahwa karirnya sementara waktu akan surut seperti itu. Karena ya ramenya beredar hal-hal ini gitu ya. Karena yang ngelarisin dagangan dari live-live-nya Sarwenda siapa ya? Netizen, ya orang-orang yang nonton gitu ya. Tapi dengan adanya kasus ini, otomatis netizen juga punya persepsi yang oh ternyata Sarwenda begitu, Sarwenda begini, punya persepsi yang negatif sehingga mengurangi nilai jualnya. Jadi ya karirnya sementara merosot ya, brand-brand endorse gitu ya. Ini pasti beberapa banyak yang batal juga seperti itu ya. Ini pasti akan mempengaruhi karirnya di waktu dekat ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah karirnya nanti akan bisa melejit lagi? Nah, menurut ramalan di sini ada kartu Sun, bisa banget ya, karena ya nanti setelah masalah ini dingin kembali, beres kembali, nanti karirnya akan menanjak lagi seperti semula ya. Ini ada kartu matahari, Sun artinya adalah simbol suatu bahwa nanti bisa pulih lagi kok gitu ya. Cuma sementara waktu butuh penenangan diri ya, butuh penenangan diri sementara waktu karena ya sekarang lagi rame banget kasusnya, masih berjalan terus gitu ya, kayak masih beritanya di mana-mana seperti itu ya. Itu menurut terawangan saya ya. Jadi ya sementara waktu ini akan surut terlebih dahulu ya, sementara waktu. Dan buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi, secara personal ke saya langsung tentang masalah hidupmu, dari keuangan, jodoh, rumah tangga, momongan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen atau bisa juga ke WA nomor saya ada di bio. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena takutnya WA aku lagi nggak aktif atau error. HIP tuh Nia lahir dari mana? Mau gue unjukin di mana gue wek-wek-wek-nya. Tuh di atap, di atas genteng, di atas kompor yang 1 miliar, di dalam opennya sekalian biar nambah hot. Ngomong nggak pakai saringan, cempreng kayak toa musola. Nah itu kan lagi CCTV itu gara-gara gue lagi boker. Nah dia mau boker juga. Masa kita mau pangku-pangkuan lagi boker?
kagak mikir. Dia mau katanya pangku-pangkuan sembari moker. Nah, gua tahan-tahan, jadilah berantem kayak di CCTV. Lagian itu tuh apa janda, gerasa gadis. Gue pakai apa? Pakai selang. Apa pakai mentimun? Rujak bebek kali ah. Lagian tuh si Onyo ininya apa media sosialnya yang followernya 20.750.000 rupiah. Hilang kan lu umpetin. Gue tahu lu umpetin di mana? Di bawah kasur kan? Cuman pas gue lihat itu pagi-paginya dilihat di bawah kasur udah nggak ada. Kayaknya disapuin si Bibi. Udah kebuang kemana tuh follower? Tuh akun hilang. Capek-capek. Gue dandanin jadi cantik. Udah cantik. Gue hancurin lagi. Gue dandanin lagi jadi cantik. Gue dandanin, gue cantikin. Gue pakein daster. Gue lempar ke jalan. Tahu gitu mah gue biarin di pinggir jalan supaya dipungut sama Teknopi. Gue cantik-cantikin. Gue malah diinjak-injak. Jangkrik kali gue. Oke. Mungkin Mas Nanda kan awalnya kita tahu Kokom podcast dengan Mas Nanda menceritakan banyak hal. Itu mungkin banyak hal ya apa ya kayak ucapan Benso yang mungkin kode ya. Sempat expect nggak sih artinya Kokom ini podcast lagi di tempat Deddy Corbuzier? Aku sih melihat itu wajar-wajar aja ya, karena kan serangannya makin besar. Jadi dia ingin meluruskan sebenarnya, ingin meluruskan tanpa memberikan serangan balik yang apa ya, yang kuat gitu. Karena aku yakin, dan Ruben juga udah pernah ngomong kan di podcast aku bahwa dia menyimpan banyak lah gitu ya. Dia bilang kalau yang ada ini aku keluarin tentang kelakuan mantannya, se-Indonesia pasti akan geger. Sebenarnya itu kan kode bahwa Ruben sangat bisa melakukan itu. Cuman sampai sekarang kan dia nggak lakukan itu. Di podcastnya Deddy juga dia nggak ngomong itu. Gitu. Jadi kalau kita perhatiin itu ada hal-hal yang Ruben posting misalnya di media sosialnya tentang mantannya atau pasangannya mantannya yang sekarang itu karena berkaitan dengan anak-anak. Tapi sekarang udah melebar kemana-mana ya, aku berharapnya nggak kesana arahnya. Cak, lo udah lihat belum Cak? Itu lagi rame Cak, si Ruben Cak posting ya. Nah itu tuh Cak, pentingnya sadar diri ya, menghargain perasaan orang. Lu bayangin aja, gue juga kalau harusnya tuh yang tantrum si Ruben, harusnya yang tantrum ya, yang harusnya yang cing. Nah harusnya si Ruben kayak begitu Cak ya, cih gitu Ruben harusnya. Lu bayangin Cak, si Ruben masih kerja banting tulang ya, nyukupin kebutuhan anaknya, masih dikasih nafkah ya, nyiapin tempat tinggal yang layak, yang gede kayak begitu Cak, rumahnya aja segede Alahim Gambreng ya. Nah terus si Sarwenda bawa-bawa pacarnya ke situ, syuting love endorse ya, harus punya rasa penting, sadar diri tuh kayak begitu Cak, jadinya malu kan. Nah, harusnya mah yang tantrum si Ruben, yang lebih pantas tantrum ya, bukan si Sarwenda. Kayak gitu, syuting di rumah orang Cak, kan jadi malu ya. Coba kalau Sarwenda bisa jaga sikap kemarin pas live ya, emang sih Cak, kalau orang lagi jatuh cinta tuh ya Cak, udah lu jangan suka ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta, capek Cak, gak akan masuk lu ngasih tahu pun ya. Lagi berbunga-bunga Sarwenda itu ya, pantas ya Cak ya. Si Sergio itu kan cucu meong Cak ya, lu juga doyan kan lu kalau tipe-tipe si Sergio ngedeketin lu, doyan kan ya. Tapi kan harusnya ya umur segitu Cak, harusnya kan bukan ABG labil gitu ya, umur dewasa kayak gitu mah tuh udah ngerti ya, harus dewasa, punya etika, sadar diri ya. Mana aku juga lihat ya potongan-potongan live-nya tuh, katanya apa anaknya Cak gitu-gitu kan, kayak siapa ayah Tania, katanya ayah Sergio yang ganteng. Cak ganteng doang, nggak bisa beliin rumah, percuma Cak
nggak bikin kenyang. Kalau apalagi sih ketawa mulu. Ini loh Mas Aris apa kagak? Udah ketawa aja dulu. Kita banyak belajar dari kasusnya si Doi. Orang yang kita bantu belum tentu baik sama kita. Begono, malah ditusuk lagi dari belakang. Ya jangankan orang lain, mantan aja nih dari Luperpindo udah dioperasi sampai segitu bagusnya. Buset, nginjek. Lah ini cuman orang lain dibantu, ya pasti nginjek lah. Bikin apa? Fitnah mulu. Buset. Sadar diri, kartu kredit sampai pakai 200 juta. Yang cari duit siapa, yang makai siapa, busuk. Otak-otak, ya ampun kata gue nih, manusia ini, ampun. Gue kalau semamanya nih ya, gue kerja di situ, terus gue jadi kepercayaannya, buset, bakalan gue, ya ampun, gue jaga nama baiknya, biar sama gue kerangkeng, gue gembok. Gila ya, lo sadar diri, dibantu, malah nusuk, buset, nih janda, Ketahuan kan janda siapa yang selingkuh. Jijik banget, selingkuh teriak selingkuh. Amit-amit, ini namanya maling teriak maling. Ya janda sadar diri, jedotin kemana, tembok muka lo. Jangan muka aja, tapi pala. Selain kepala apalagi ya gitu. Lo minum baygon ya sayang. Baygon dicampur solar, dicampur bensin. Aman itu, bagus. Ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Udah Di sini siapa yang udah nonton itu podcastnya si Doi? Gue nemuin kata-kata yang paling gong banget. Dari siapa? Dari Om Deddy. Gue temen elu. Gue gak mau bersuara dan gak mau ikut campur kecuali elo meminta bantuan sama gue. Itu yang namanya temen. Temen bukan nyari panggung ya. Bukan nyari panggung, terus ngomong katanya podcast ini tuh bukan ajang untuk mencari solusi atau mencari kebenaran atau mencari apa, cuma mencari sesuatu yang menjadi penilaian di sebuah dua pihak. Ya bukan kayak gitu kali. Terus gue itu nggak mau awal-awal nggak mau ikut campur karena nggak mau. Ya kalau nggak mau ikut campur lo ngapain ngundang-undang si dia? Undang pertama, iya kan, nggak ada pertanyaan dari netizen. Lah undangan kedua katanya, nitip nggak pertanyaan. Lah kira-kira yang nitip pertanyaan itu siapa? Kan seharusnya lo tahu sendiri. Pihak itu kan ada dua kubunya. Ada yang kubu A dan ada kubu B. Lah yang lo ambilin itu dari kubunya mana kan lo kagak tahu juga. Gong banget nggak kalau kata-kata kayak gitu. Itu yang namanya sahabat. Sahabat itu tuh diem banget. Bener-bener diem apapun yang terjadi. Kalau yang namanya sahabat itu tuh diem begono. Ketika seseorang itu sahabat itu baru bilang, please gue butuh bantuan lo, nah baru kita tolongin. Mau dikatain pansos, aduh gue ngeri. Apa iya masa gue pansos, follower gue udah segini. Ya tapi nyatanya dan datanya emang begono. Udah gitu aja. Aku kesian banget loh ngeliat Ko Erni ya. Terus-terusan aja ada masalah yang datang ke hidupnya ya. Tapi percaya deh ya, orang yang kalau terus-terusan lagi kena masalah nih ya, berarti dia sebentar lagi akan mendapat kehidupan yang luar biasa ya, diberikan Tuhan kepada Ko Er ya. Tetapi gini nih yang saya mau omong nih ke Cici SW ya. Kok tega banget gitu loh memfitnah suamimu sendiri loh, mantan suami, ayah dari anak-anakmu, kamu bilang dia sakit HIV ya. Itu kamu gak malu apa cerita seperti itu? Logikanya nih Cici SW ya, kalau Ko Er itu kena HIV ya kamu juga kena lah ya, dan kedua anakmu itu juga pasti kena lah ya. Jadi kamu tuh kalau mau bikin drama dipikir dulu ya. Itu akan menghujam dirimu sendiri, drama yang kamu ciptakan seperti ini ya. Ya, belum juga kamu tuh nggak sadar ya. Kamu bisa jadi cantik seperti ini tuh akibat uang siapa? Kamu bisa sampai oplas ya. Sampai Ko Er itu sampai nggak bisa beli katanya beli emas ya. Semuanya itu untuk kamu ya, supaya kamu bisa menjadi wanita yang berkelas ya.
Tuh, gimana kurang baiknya tuh Koer sama kamu, Cici SW. Dia mau bikin kamu menjadi cantik. Dia mau bikin kamu bisa naik levelnya gitu, berkelas banget, menjadi wanita yang elegan. Kok segitunya gitu loh kamu jahatnya gitu ya. Sampai kamu membawa para pendukungmu itu ikut menghujat mantan suamimu ini gitu loh ya. Juga kamu menuduh dia segala macam tuduhan ya. Ingat loh ya, coba aja ya. Sebentar lagi, nggak lama ya, kamu akan menerima semua akibat yang kamu lakukan kepada mantan suamimu itu loh ya. Apalagi kan sebentar lagi ini mau sidang ketiga kan, gitu loh ya. Semoga nih ya, kita doakan semua ya yang terbaik buat Koko R ya. Semoga anak-anaknya itu segera Koko R bisa mengasuh mereka ya. Koko R mendapatkan hak asuh untuk anak-anaknya ya. Oke teman-teman ya. Jadi kita ingat-ingat nih ya, siapa sebenarnya yang paling jahat dalam drama ini ya. Oke teman-teman, bye-bye. Kembali lagi di MBG, makan nih bacot gue. Sarwenda dan Giorgio kembali live bareng, netizen nilai jadi lebih canggung. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Makin kesini Sarwenda sama Gio kayaknya bukannya makin dekat, malah makin kaku. Pertanyaannya, ini emang sengaja jaga image atau emang udah kena mental gara-gara omongan netizen nih? Ya, di live terbarunya mereka, netizen langsung nyadar ada yang beda. Yang dulu ketawanya lepas, saling lempar candaan, sekarang ngobrolnya seperlunya. Gesturnya dijaga, tatapan dibatasin. Bahkan chemistry-nya yang dulu bikin live mereka rame sekarang berasa hambar. Padahal kalau kita flashback, justru chemistry itulah yang bikin nama Gio ikut melejit. Tapi di saat yang sama, chemistry itu juga yang bikin Sarwenda dihujani komentar negatif ya. Semua gara-gara publik masih ngaitin kedekatan mereka sama proses perceraian Sarwenda dan Ruben yang sampai sekarang masih terus disorot. Yang jelas pertanyaannya sekarang, kenapa harus berubah kalau memang dari awal enggak ada apa-apa? Kalau memang hubungan mereka murni profesional, seharusnya nggak perlu sampai segitunya menahan diri. Tapi kalau sekarang jadi serba salah, hati-hati ya. Berarti mereka sadar nih kalau satu senyum atau satu tatapan, bahkan satu candaan ya bisa jadi bahan gosip, apalagi satu sentuhan tuh ya. Ini juga jadi bukti kalau opini netizen sekarang punya pengaruh luar biasa. Bukan cuma bikin orang viral doang, tapi bisa mengubah cara seseorang bersikap di depan kamera. Yang tadinya natural sekarang jadi penuh perhitungan. Tapi ada satu hal yang gak berubah selama Sarwenda dan Gio masih sering tampil bareng, isu soal hubungan mereka gak bakal pernah benar-benar selesai. Karena di dunia hiburan, klarifikasi sering kalah sama persepsi publik. Nah, kalau menurut kalian nih warga-warga, mereka sekarang emang canggung karena belajar dari drama-drama yang kemarin, atau justru berubah sikap malah karena takut disupport sama netizen lagi nih? Coba kalian pada komen. Cekidot. Wen, masalah hari aja udahlah gratis lu di hotel mewah sama keluarga lu. Duh, orang lagi boker, lagi lu getok-getok, lu teriak-teriakin. Lu kadang-kadang ini ya, otak lu suka koslet. Suka gak bersyukur ya, dapat suami yang baik, suami yang ganteng, suami yang muda, bukan gadun loh. Hari gini lu dapat 200 jati dari mana kalau bukan dari gadun ya? Gak bersyukur lu ya, bentak-bentak, marah-marah, inces lu. Ingat dong sebelum OP gimana wajahnya, ya sebelum OP gimana penampilannya, diingat. Jangan lupa diri ya, jejak digital banyak loh. Ih, bener-bener deh. Netizen, bukannya mau gosip ya, bukan mau spill, tapi ini aneh banget ya. Mau dengar gak? Dengar ya. Ini bukan ngegosip ya, ingat. Mantanku itu dulu ku angkat dari lumpur sebenarnya. Terus ku dandani sampai berkelas, ku beliin barang-barang mewah. Tapi dulu aku bilang dia gak suka barang mewah. Sekarang gimana ya aku bilangnya? Pokoknya itulah ya. Terus
dulu juga dia tidak suka sama si ini si Onta anak kami. Dia membeda-bedakan. Dari dulu dia tidak suka sama si Onta sebenarnya, anak angkat kami. Tapi si Onta kalau buat podcast sayang banget sama bundanya. Masa sih dia nggak sayang? Udahlah, pokoknya itu aja lah. Ya, udah kayak itu aja. Ya, pokoknya masih ada lagi banyak sebenarnya. Dia juga dulu boros gitu. Tapi dulu aku bilang istri paling hemat. Pokoknya itulah. Ini nggak nge-spill ya. Ini nggak nge-spill ya. Ini tidak menggosip. Soalnya aku suci ya. Aku khawatir karena sebagai manusia biasa ya, pasti ada rasa ingin membela diri. Ya, ketika dipojokkan terus-menerus pasti ada rasa ingin membela dirinya dan membuktikan sebaliknya. Itu yang aku khawatirin. Karena tipikal Ruben itu tipikal yang banyak mendem, tapi sekalinya dia unek-uneknya dikeluarin, sepertinya dampaknya akan besar banget. Nah, aku berharap Ruben bisa sabar dan menahan diri ya. Karena ini kan udah lumayan panjang ya gitu masalahnya gitu. Dan proses hukumnya juga lagi berjalan gitu. Aku juga mengharapkan dari orang-orang sekitarnya terutama ya, baik itu dari Ruben juga, dari Wenda juga, untuk hati-hati mengeluarkan statement. Dan Sarwenda, Ruben sudah memberikan sesuatu pada orang tersebut. Jadi seperti ini teman-teman. Ada simbol refleksi. Refleksi ini, jadi Sarwenda ini sebenarnya sudah mengamati terkait dari tingkah laku Ruben. Nah, ketika dia sampai tantrum seperti itu adalah puncak dari sebuah kemarahan yang sudah dia pendam. Karena ada penemuan-penemuan daun waru di sini. Gosipnya, jadi ceritanya, Sarwenda sudah setidaknya mendengar selentingan-selentingan. Makanya kemarin kan ada simbol gosip. Tapi di sini dia masih masih menahan diri. Begitu ada celah yang artinya dia mengetahui Ruben akan mengirim sebuah kasir di apartemen tersebut tanpa sepengetahuannya ini, ada high honor di sini, harga dirinya meledak dan terjadilah pertempuran ini. Karena apa? Dia merasa Ruben ini bertopeng. Ada ketidakjujuran yang dia rasakan terkait dari perbuatan Ruben di sini. Makanya di sini dilambangkan orang bermasker dan ada strength di sini. Dia menuntut keadilan sebagai seorang istri. Makanya tadi kan ada simbol santuari, juga simbol anak-anak. Dia melindungi keluarganya, melindungi kepentingan anak dan lain sebagainya. Karena dalam pikiran dia, Ruben sudah memberikan sesuatu yang berupa entah perhatian atau juga materi pada orang tersebut. Ini. Jadi ada pikiran-pikiran tersebut ya dalam benak Sarwenda ini. Makanya dia tantrum. Kemudian setelah kamu tantrum pada Ruben, bagaimanakah situasi rumah tangga kalian? Apakah membaik ataukah semakin mendalam ketidakharmonisannya, keadaan rumah tangganya? Ada simbol strength, semakin memanas. Usaha-usaha marriage terkait dari sebuah pernikahannya intuisi dan manifestasi tujuan yang ingin dicapai builder, yaitu membangun Raja Jangkir. Jadi seperti ini. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, ada simbol strength. Simbol strength itu simbol kekuatan, di mana ada yang ingin menuntut keadilan di sini karena apa yang sudah terjadi. Jadi Sarwenda ini menuntut keadilan pada Ruben. Kenapa kamu melakukan seperti itu dan lain sebagainya. Terkait dari perbuatan-perbuatanmu yang menciderai
pernikahan ini. Di mana pernikahan ini dibangun yang katakanlah untuk mewujudkan kerukunan dan lain sebagainya ya. Ada simbol builder juga membangun, dan di sini ada simbol Ruben, simbol seorang laki-laki yang gampang terpengaruh, tapi sebenarnya laki-laki ini juga tanggung jawab pada keluarganya. Jadi seperti ini. Rumah tangga mereka setelah terjadinya huru-hara seperti itu tidak serta-merta kemudian ada keputusan untuk bercerai. Tapi di sini ada ada perasaan yang kecewa yang sudah dialami Sarwenda pada Ruben terkait dari perbuatan Ruben. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama melihat dan mendengarkan berbagai potongan pernyataan serta pembahasan yang ada dalam video tadi. Sekarang saya mau menyampaikan pendapat saya pribadi mengenai semua yang sudah kita lihat. Kalau saya melihat persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini, jujur saya merasa bahwa masalahnya sudah terlalu panjang dan terlalu banyak cabangnya. Awalnya mungkin masyarakat hanya melihatnya sebagai persoalan rumah tangga dua orang. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang ikut memberikan komentar, semakin banyak potongan video yang beredar, semakin banyak pula versi cerita yang muncul. Dan menurut saya, justru disitulah masalahnya menjadi semakin rumit. Saya pribadi tidak mau mengatakan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, karena kita sebagai penonton memang tidak berada di dalam rumah mereka. Kita tidak tahu secara langsung apa yang terjadi ketika kamera mati. Kita hanya melihat potongan pernyataan dari masing-masing pihak dan berbagai komentar orang lain. Jadi menurut saya kita harus hati-hati. Apalagi dalam narasi tadi ada berbagai tudingan dan cerita mengenai masa lalu. Ada cerita tentang hubungan keluarga, ada cerita mengenai kehidupan rumah tangga, ada cerita mengenai anak-anak, bahkan ada juga pembahasan mengenai orang ketiga dan berbagai dugaan lainnya. Bagi saya, semua itu tetap harus ditempatkan sebagai pernyataan atau opini dari pihak yang menyampaikannya, bukan langsung dianggap sebagai fakta yang sudah terbukti. Saya justru lebih tertarik melihat satu hal, kenapa masalah pribadi yang seharusnya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat langsung, akhirnya bisa menjadi konsumsi publik yang begitu besar. Memang saya paham, Ruben dan Sarwenda sama-sama figur publik. Apa yang mereka lakukan tentu lebih mudah menjadi perhatian masyarakat. Tetapi tetap saja, mereka juga manusia. Mereka punya perasaan, punya emosi, punya anak, punya keluarga, dan tentu punya batas kemampuan masing-masing dalam menghadapi tekanan. Yang paling membuat saya prihatin justru ketika masalah orang dewasa akhirnya ikut menyeret anak-anak. Menurut saya, anak-anak jangan sampai menjadi korban dari konflik orang tua. Mau bagaimanapun hubungan antara Ruben dan Sarwenda sekarang, mereka tetap mempunyai anak yang membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang sehat. Kalau orang tuanya sedang punya masalah, jangan sampai anak ikut merasakan dampaknya terlalu dalam. Saya juga melihat ada satu hal yang menurut saya cukup penting dari narasi tadi, yaitu tentang bagaimana seseorang bisa bereaksi ketika terus-menerus mendapatkan tekanan. Ada orang yang ketika ditekan akan langsung bicara. Ada yang memilih diam. Ada juga yang kelihatannya diam dalam waktu lama, tetapi ketika akhirnya bicara, semua yang selama ini dipendam keluar sekaligus. Menurut saya, kondisi seperti itu sangat manusiawi. Tetapi justru karena itulah saya berharap pihak-pihak yang terlibat benar-benar berhati-hati ketika berbicara di depan publik. Karena sekali sebuah pernyataan keluar di media sosial, kita tidak pernah tahu seberapa jauh dampaknya. Hari ini mungkin hanya menjadi bahan pembicaraan. Besok bisa dipotong menjadi video pendek. Lusa bisa menjadi judul berita. Kemudian orang lain memberikan komentar berdasarkan potongan tersebut. Akhirnya muncul persepsi baru yang belum tentu sama dengan konteks awalnya. Itulah bahayanya ketika persoalan pribadi sudah masuk ke ruang publik.
Saya juga melihat bahwa komentar dari orang-orang di luar pihak yang berselisih kadang justru membuat situasi semakin panas. Ada yang membela Ruben, ada yang membela Sarwenda, ada yang membela pihak lainnya, ada yang membuat candaan, ada yang memberikan tuduhan, ada pula yang merasa paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal kita semua sebenarnya berada di luar lingkaran persoalan tersebut. Menurut saya, boleh saja memberikan opini. Namanya juga publik, namanya juga media sosial. Tetapi tetap harus ada batas. Jangan sampai karena kita terlalu mendukung seseorang, akhirnya kita merasa boleh menghina pihak lain. Apalagi kalau sampai menyerang kehidupan pribadi keluarga atau anak-anak. Menurut saya itu sudah tidak sehat. Saya sendiri kalau melihat konten seperti ini lebih memilih mengambil sisi pembelajarannya. Misalnya, kita bisa belajar bahwa masalah rumah tangga kalau sudah masuk ke media sosial akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Satu perkataan bisa menjadi panjang. Satu unggahan bisa menjadi bahan pembicaraan. Satu candaan bisa dianggap serius. Satu kedekatan bisa ditafsirkan macam-macam. Dan ketika publik sudah mempunyai persepsi tertentu, mengubah persepsi itu tidak mudah. Saya juga melihat pembahasan mengenai Sarwenda dan Giorgio yang disebut sekarang terlihat lebih canggung ketika tampil bersama. Kalau memang benar demikian, menurut saya hal tersebut bisa saja menjadi bentuk kehati-hatian. Karena mereka tentu sudah tahu bahwa apapun yang mereka lakukan akan diperhatikan. Senyum bisa dibahas. Tatapan bisa dibahas. Candaan bisa dibahas. Kedekatan bisa dibahas. Padahal belum tentu semua yang terlihat di depan kamera menggambarkan hubungan sebenarnya. Jadi saya pribadi tidak mau terlalu jauh menyimpulkan. Menurut saya, biarkan mereka sendiri yang menentukan bagaimana hubungan mereka. Kalau memang profesional, ya profesional. Kalau memang ada hubungan pertemanan, ya biarkan sebagai pertemanan. Kita sebagai penonton tidak perlu memaksakan kesimpulan. Hal lain yang juga menarik perhatian saya adalah pernyataan Ruben mengenai masa lalu Sarwenda dengan keluarganya. Dalam narasi tadi disebutkan bahwa Ruben pernah menjadi orang yang menenangkan ketika terjadi konflik antara Sarwenda dengan orang tua maupun saudaranya. Kalau benar seperti yang disampaikan, menurut saya ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka dulu tentu tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Namanya rumah tangga, pasti ada perbedaan pendapat. Pasti ada pertengkaran. Pasti ada kesalahpahaman. Bahkan keluarga yang terlihat harmonis di depan kamera pun belum tentu tidak pernah memiliki masalah. Itu menurut saya sangat manusiawi. Karena kita seringkali melihat kehidupan seseorang hanya dari hasil akhirnya. Kita melihat mereka tersenyum. Kita melihat mereka bekerja. Kita melihat mereka membuat konten. Kita melihat kehidupan mereka yang terlihat nyaman. Tetapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan ketika berada di balik pintu rumah. Makanya saya tidak ingin menghakimi. Saya juga ingin menyoroti soal pernyataan-pernyataan yang membawa nama kesehatan, perselingkuhan, masalah keluarga, maupun tuduhan-tuduhan serius lainnya. Menurut saya hal seperti ini harus benar-benar hati-hati. Karena kalau sebuah tuduhan tidak benar, dampaknya bisa sangat besar terhadap orang yang dituduh. Sebaliknya, kalau seseorang memang merasa dirugikan, menurut saya ada jalur yang lebih tepat untuk membuktikannya. Apalagi kalau memang proses hukum sedang berjalan. Biarkan proses hukum bekerja. Jangan sampai media sosial justru menjadi tempat untuk mengadili seseorang. Karena hukum bukan soal siapa yang paling banyak memiliki pendukung. Bukan soal siapa yang paling sering muncul di media. Dan bukan soal siapa yang paling pandai berbicara.
Hukum seharusnya berdasarkan bukti dan proses yang berlaku. Saya juga berharap semua pihak bisa menahan diri. Kalau memang ada masalah, selesaikan dengan cara yang paling baik. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan, bicarakan dengan kepala dingin. Kalau memang ada hal yang tidak perlu diketahui publik, menurut saya tidak semuanya harus dibuka. Karena ada satu hal yang sering kita lupakan, jejak digital itu panjang. Apa yang kita ucapkan hari ini bisa ditemukan lagi bertahun-tahun kemudian. Dan ketika anak-anak mereka nanti sudah besar, mereka juga bisa melihat kembali semua pemberitaan dan pernyataan yang pernah muncul tentang keluarganya. Coba kita bayangkan kalau kita berada di posisi anak tersebut. Menurut saya itu pasti tidak mudah. Karena itu, kalau memang masih ada kesempatan untuk menurunkan tensi konflik, saya berharap semua pihak mengambil kesempatan tersebut. Bukan berarti seseorang harus mengalah dalam segala hal. Bukan berarti seseorang harus menerima perlakuan yang tidak benar. Tetapi menurut saya, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jauh lebih baik daripada saling melempar pernyataan di ruang publik. Saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman penonton Surah Pentol, kita boleh punya idola. Kita boleh mendukung Ruben. Kita boleh mendukung Sarwenda. Kita boleh punya pendapat sendiri. Tetapi jangan sampai dukungan kita berubah menjadi kebencian kepada orang lain. Karena pada akhirnya yang menjalani kehidupan tersebut bukan kita. Yang merasakan akibatnya bukan kita. Kita mungkin selesai menonton video lalu pergi melakukan aktivitas lain. Sementara orang yang menjadi bahan pembicaraan bisa membawa dampaknya setiap hari. Jadi menurut saya, komentar boleh. Kritik boleh. Tidak setuju juga boleh. Tetapi tetap harus ada batas. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya terhadap satu versi cerita saja. Dengarkan berbagai sisi. Lihat konteksnya. Jangan hanya melihat potongan video beberapa detik kemudian langsung mengambil kesimpulan. Karena potongan video bisa membuat sebuah cerita terlihat sangat berbeda dibandingkan konteks keseluruhannya. Kesimpulan pribadi saya merasa persoalan Ruben dan Sarwenda ini seharusnya tidak terus-menerus menjadi perang opini. Kalau memang masih ada persoalan yang belum selesai, biarkan pihak yang bersangkutan menyelesaikannya melalui jalur yang tepat. Kalau memang proses hukum sedang berjalan, kita tunggu hasilnya. Kalau memang ada kesalahan, biarkan kesalahan itu dibuktikan. Kalau ternyata ada tuduhan yang tidak benar, biarkan juga kebenarannya terungkap. Saya sebagai penonton hanya berharap satu hal, jangan sampai anak-anak menjadi korban dari konflik orang dewasa. Karena sehebat apapun sebuah konflik, anak-anak tetap harus mendapatkan perlindungan. Dan untuk Ruben maupun Sarwenda, kalau suatu saat mereka menonton pembahasan seperti ini, saya berharap mereka juga bisa melihat bahwa masyarakat sebenarnya bukan cuma ingin melihat drama. Banyak juga orang yang ingin melihat mereka baik-baik saja. Mungkin bukan kembali seperti dulu. Mungkin bukan kembali menjadi pasangan, tetapi setidaknya bisa memiliki hubungan yang sehat sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Karena menurut saya itu jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Pada akhirnya, kita semua pasti punya masa lalu. Kita semua pernah salah bicara. Kita semua pernah marah. Kita semua pernah kecewa. Dan manusia juga bisa berubah. Jadi menurut saya, jangan sampai sebuah konflik membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya pribadi berharap setelah semua persoalan ini selesai, baik Ruben maupun Sarwenda bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan lebih tenang. Tidak perlu saling menjatuhkan. Tidak perlu saling membalas. Tidak perlu membuat publik terus memilih kubu. Kalau memang ada sesuatu yang harus diselesaikan, selesaikan dengan cara yang dewasa.
Karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya menjadi persepsi publik. Itu pendapat saya pribadi mengenai pembahasan kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah menurut kalian Ruben dan Sarwenda sebaiknya lebih banyak diam dan menyelesaikan masalah secara pribadi, atau memang publik perlu mengetahui perkembangan persoalan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi sekali lagi, berikan pendapat dengan bijak. Jangan menghina, jangan menyerang keluarga, dan jangan membawa anak-anak ke dalam konflik orang dewasa. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus Surah Pentol dengan subscribe, like, dan share. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam Surah Pentol.